ibunya. Wahai anakku Uwais, kesinilah. Ya ibu, sambil bergegas dan berlari, Uwais sujud di hadapan ibunya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Apa perintah ibu yang harus saya laksanakan? Wahai anakku Uwais, saya hidup tidak akan lama lagi. Mendengar itu, Uwais menjadi menggigil. Cemas timbul di hati, takut berpisah dengan ibunya. Ya ibu, apa itu Bu? Apa pesan ibu? Bawa aku ke Baitullah nak. Aku mau naik haji nak. Aku mau melihat Ka'bah. Di saat-saat terakhir aku mau menghembuskan napas. Bawa aku nak. Kemudian Uwais menjawab, iya ibu, akan saya bawa ibu ke Baitullah. Kemudian setelah itu Uwais pergi keluar rumah. Di sudut rumah Uwais bermenung. Apa yang dimenungkan oleh Uwais? Dia seorang pemuda yang miskin, menghidupi ibunya. Pagi, sore, dan malam saja dia susah. Apalagi membawa ibu ke Baitullah. Dengan apa ibu mau dibawa? Orang-orang Yaman pergi ke Mekah, pergi ke Baitullah dengan menunggang unta semuanya. Sementara Uwais tak punya apa-apa. Maka bekerja keraslah Uwais di suatu toko juragan di tempat orang. 15 hari Uwais bekerja, uang dikumpulkan semuanya. Tega Uwais hanya makan 1 kali 1 hari. Setelah uang terkumpul, Uwais membelikan kepada sebuah domba kecil. Di depan rumah Uwais ada sebuah bukit. Bukit yang cukup tinggi. Maka domba yang kecil itu setiap pagi dan sore ditaruh di atas punggungnya Uwais. Kemudian Uwais berlari naik ke atas bukit. Kemudian berlari turun. Sore datang dia berlari ke atas bukit. Kemudian dia turun lagi berlari. Berbulan-bulan Uwais melakukan itu. Orang-orang di sekeliling rumah Uwais, orang-orang kampung di Yaman itu sudah meneriakkan, Uwais sudah gila, Uwais sudah edan, Uwais sudah tidak normal lagi. Lihatlah apa kerja Uwais itu, mengendong domba naik bukit, turun bukit setiap hari. Sudah berbulan-bulan. Bapak-bapak sidang Jumat, hampir 3 bulan memasuki masa haji tiba. Rupanya domba yang dipikul Uwais ini sudah semakin besar. Sampai berat domba itu 100 kilogram. Tetapi Uwais tetap berlari ke atas membawanya. Tetap Uwais berlari pula ke bawah membawanya. Kemudian sampai di bawah dipeliharanya domba, dikasihnya minum. Dan tak disangka ketika musim haji tiba, otot-otot Uwais yang menggendong 100 kg domba naik bukit turun bukit sudah kekar. Bahunya sudah kekar, dadanya sudah kekar, perutnya sudah keras, kakinya sudah kuat. Maka ketika musim haji tiba, Uwais menghadap ibunya. Wahai ibu, ayo kita ke Baitullah. Saya membawa ibu ke Baitullah. Ibunya jadi terkejut. Bagaimana mungkin kamu bisa bawa saya ke Baitullah? Kita orang miskin, kita tidak punya unta, kita tidak punya kendaraan, kita tidak punya uang. Sabar wahai ibu. Aku sanggup mengendong ibu ke Baitullah. Dari Yaman ini aku sanggup berjalan kaki ke Mekah, ke Ka'bah. Tenang ibu. Kemudian karena ibunya memang betul-betul berniat di akhir hidupnya dia harus melihat Baitullah, dia harus melihat Ka'bah. Maka digendongnya ibunya, diangkatnya ibunya di atas punggungnya. Berjalanlah Uwais berhari-hari, beratus-ratus kilo dari Yaman menuju Mekah. Dan sesampai di Mekah, orang-orang Yaman baru tahu, inilah rupanya yang dilakukan Uwais berbulan-bulan, mengendong domba naik bukit turun bukit.
supaya tubuhnya kekar, supaya tubuhnya kuat. Dan dia membayangkan yang dia gendong naik bukit turun bukit itu adalah ibunya. Dengan menggendong ibunya dia berpikir, maka dia semakin kuat dan semakin kokoh. Maka ketika musim haji tiba itu, bagi Uwais menggendong ibunya ke Baitullah adalah hal yang ringan. Karena ototnya sudah kuat, kakinya sudah kuat, bahunya sudah kuat, menyandang 100 kilo domba berhari-hari naik bukit turun bukit. Maka berlarilah Uwais seperti unta berlari di padang pasir itu menuju Baitullah. Orang-orangnya Yaman semua terharu, malah banyak yang meneteskan air mata melihat keberangkatan Uwais mengendong ibunya menuju Baitullah. Banyak juga yang masih cemooh, tak percaya. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, singkat cerita, sampailah Uwais di Baitullah. Setelah melalui prosesi naik haji, sesampai di depan Hajar Aswad, di depan Baitullah, maka Uwais memanjatkan doanya, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ya Allah, tempatkanlah ibuku di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan ibuku. Tempatkan ibuku di surgamu ya Allah. Sayangi ibuku ya Allah." Demikian doa Uwais, hanya 3 macam. Maka mendengar doa dari Uwais, sang ibu menetes air mata, mengucur deras, membasahi baju ibu. Kemudian ibu balik bertanya, "Wahai Uwais, saya mau mendoakan kamu. Sebutkan doa kamu sekarang di depan Baitullah ini. Akan ibu bacakan semua doa. Sebutkan seluruh keinginanmu. Sebutkan seluruh cita-citamu. Sebutkan apa yang kamu minta di depan Baitullah ini. Akan ibu mohonkan kepada Allah saat ini juga." Apa jawab Uwais? "Wahai ibu, aku tidak minta apa-apa ibu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta jadi pejabat. Aku tidak minta harta. Lalu apa yang kamu minta dari aku?" "Aku hanya minta satu saja ibu." "Apa itu?" "Aku minta ridhomu ibu." "Apa?" "Aku minta ridhomu ibu. Ridhoi aku. Ridhoi air susumu. Ridhoi jerih payahmu yang telah mengandungku. Ridhoi jerih payahmu yang telah memeliharaku semasa kecil. Ridhoi jerih payahmu sesuap nasi yang kau berikan kepadaku. Ridhoi hidupku ya Allah, ya ibu." Mendengar itu ibunya mengangguk, "Aku meridhoi hidupmu wahai Uwais." Bapak-bapak sidang Jumat, setelah ibunya mengucap, "Aku meridhoi hidupmu wahai Uwais," maka spontan berubahlah tubuh Uwais. Penyakit sopang putih-putih yang menyelimuti badan Uwais hilang lenyap seketika. Dan seketika itu wajah Uwais berubah menjadi wajah pemuda yang ganteng, yang gagah. Dan hanya meninggalkan sebesar telur ayam putih di tengkuk leher Uwais. Putih yang menyelimuti tubuh Uwais tadi hanya tertinggal sebesar telur ayam di leher tengkuknya. Kemudian Uwais bersama ibunya melanjutkan berdoa. Tetapi yang namanya Umar, yang namanya Ali, yang telah dapat pesan dari Nabi Muhammad, terus berputar-putar mencari pemuda yang ada lehernya mempunyai putih, yang kulit daging di lehernya putih. Dicari setiap pemuda yang ada di sekeliling Ka'bah, dicari oleh Umar dan Ali. Akhirnya ketemulah Uwais. Setelah ketemu dia sujud sama Uwais. Umar sujud, Ali sujud. Terkejut Uwais, terkejut ibunya. Kenapa kok sujud kepada pemuda miskin? Umar bin Khattab sujud, Ali bin Ali Thalib sujud. Rupanya pesan Nabi Muhammad itu pesan yang luar biasa yang harus dilakukan oleh Umar. Maka dilihatnya di sampingnya seorang ibu yang tergeletak lemas. Bertanya, "Umar, siapa itu wahai Uwais?" "Itu adalah ibuku." "Bagaimana dia?"
dia sudah lumpuh bertahun-tahun. Lalu bagaimana kamu membawanya ke sini? Aku berjalan kaki mengendongnya. Kamu dari Yaman, betul. Dari Yaman kamu menyandang kaki, berjalan kaki, mengendong ibumu sampai ke Baitullah, betul. Langsung sekali lagi Umar dan Ali tersungkur menangis di hadapan Uwais dan ibunya. Inilah pesan Rasulullah rupanya. Pengabdian yang tiada hingga, pengabdian yang tiada putus, pengabdian yang tiada henti dari seorang anak kepada ibunya. Berpuluh tahun dia merawat, kemudian ibunya minta diantarkan ke Baitullah. Uwais laksanakan itu walaupun harus berlatih menggendong domba berbulan-bulan, dilaksanakan oleh Uwais. Dan itu sudah disebut oleh Nabi Muhammad jauh hari sebelum Nabi Muhammad meninggal. Sudah dikatakan, sudah tertulis di Arais, ada seorang pemuda yang soleh, yang taat kepada ibunya, yang bertanda putih di tengkuknya. Doa pemuda itu sangat makbul, kata Nabi Muhammad. Ali dan Umar pun heran, kenapa doa pemuda itu makbul, didengar oleh Allah. Rupanya baru terjawab, ada ibunya yang tergeletak. Lalu ditanya oleh Umar, apa yang didoakan oleh ibumu untukmu di depan Baitullah ini? Tidak ada wahai Umar, tidak ada wahai Ali. Lalu apa yang kamu minta kepada ibu? Bukankah berdoa di depan Hajar Aswad ini doa yang mustajab? Saya hanya minta ridhonya ibu. Kamu hanya minta ridhonya ibu, betul. Sekali lagi tersungkur Umar dan Ali menangis terseduh-seduh. Umar dan Ali tahu puncak tertinggi dari ibadah manusia, puncak yang paling besar dalam hidup kita manusia, anak-anak ini, ketika kita dapat ridhonya dari ibu kita. Ridhollahi fi ridho walidain. Bukankah ridho Allah itu terletak kepada ridhonya ibu? Ketika ibu sudah ridho kepada kita, sayang kepada kita, mengikhlaskan seluruh jerih payahnya kepada kita, Allah yang satu, yang maha kuasa pun pasti ridho kepada kita. Dia hanya minta ridhonya Allah, tidak minta apa-apa. Luar biasa sekali apa yang diminta oleh Uwais Al-Qarni ini. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah.